Oh iya, aku belum cerita ke kalian ya. Jadi aku itu kuliah sambil mondok. Jadi ya wajib asrama selama pendidikan gitu. Iya sih, aku pengen kayak teman-teman yang bisa kerja part time, bisa jajan dari duit sendiri, malah syukur-syukur bisa biayain kuliah sendiri gitu. Jujur pengen banget seperti itu. Tapi ya itu tadi, dari awal kuliah, dari awal sebelum kuliah, aku tuh memang sudah yakin banget dengan keputusanku. Aku pengen banget mondok. Sudah sejak SD dulu pengen banget rasanya mondok. Tapi sama orang tua nggak boleh. Akhirnya ya aku masuk SMP negeri. Selesai di SMP itu pun aku terus terang ke orang tua kalau aku pengen mondok. Tapi ya orang tua tetap kekeh, bener-bener nggak boleh. Sempet sih aku negosiasi ke orang tua selesai SMP itu, jadi kalau nggak boleh mondok ya minimal bolehlah lanjut di MAN atau madrasah aliyah negeri gitu. Tapi tetap nggak boleh ternyata. Ya udah, aku nurut gimana maunya orang tua aja. Dan akhirnya aku sekolah di SMK negeri. Pilihan dari orang tuaku. Dari dulu aku memang pengen banget mondok. Atau kalau enggak ya sekolah di madrasah gitu. Yang backgroundnya itu Islami gitu. Nggak nggak tahu ya kok, aku tuh benar-benar tertarik banget dengan hal-hal seperti itu. Nah setelah 3 tahun aku sekolah di SMK negeri itu, aku benar-benar ada satu masa aku itu melangkah sesuai dengan keputusanku sendiri. Aku baru sadar kalau ini tuh salah besar. Aku seakan-akan lupa bahwa ridhonya Allah itu ya tergantung sama ridhonya orang tua. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat kalian semua. Jadi sebenarnya harapan orang tuaku menyekolahkan aku di SMK itu adalah biar gampang cari kerja. Emang sih dulu itu SMK aku termasuk SMK favorit, SMK rujukan nasional. Jadi banyak PT-PT atau perusahaan besar itu yang memang sudah bekerja sama dengan sekolah. Jadi untuk penyaluran kerja itu lebih mudah. Nah itulah keinginan orang tuaku. Selesai SMK atau selesai sekolah di situ, harapannya itu biar aku langsung daftar kerja di salah satu PT di situ yang sudah bekerja sama dengan SMK aku itu. Dan disinilah kesalahanku. Tak ada satupun perusahaan yang aku lamar ketika SMK itu. Justru aku banyak daftar S1 sana sini. Coba daftar lewat SNMPTN, kemudian tes UTBK untuk tes SBMPTN. Kemudian aku juga daftar-daftar lewat jalur tes mandiri. Juga sempat aku daftar beasiswa S1. Dari mulai pendaftaran kuliah ya, serangkaian tes, kemudian pendaftaran, itu semuanya aku nggak pernah cerita ke orang tua. Kemudian ada saatnya itu ketika belum wisuda, tapi kita udah selesai semua ujian nasional, jadi tinggal nunggu wisuda gitu. Nah di situ tibalah pengumuman dari salah satu kampus ma'had. Jadi pondok yang memang sudah sekalian S1 gitu. Dan itu tempatnya di luar provinsi. Nah, itu kampus Mahat itu menyatakan bahwa aku lolos beasiswa S1. Nah, dari situlah aku baru cerita ke orang tua bahwa aku lolos di kampus Mahat ini gitu. Aku ceritain dulu tuh aku pernah daftar kuliah di kampus Mahat ini, kemudian sistemnya tuh mondok, kemudian S1 juga, dan itu berbeasiswa gitu. Aku jelasin panjang lebar ke orang tua aku gitu, aku minta izin, dan ya jelas lah ya, bapak ibuku benar-benar terkejut gitu dari perkataanku yang kayak gitu, dari obrolanku kayak gitu. Akhirnya di situ kita ngobrol panjang.
Aku jelasin gimana keinginan-keinginanku, gimana harapan-harapanku ke depannya, yang aku pengen banget mondok ini loh. Aku jelasin banget ke orang tua. Aku tuh pengen banget belajar agama lebih dalam gitu. Aku bujuk-bujuk beliau berdua, dan pada akhirnya bapak dan ibu mengizinkan aku untuk lanjut di kampus Mahat tersebut. Tapi nggak berhenti di situ. Justru dari langkah dan keputusan yang serasa individualisme itu, barulah sekarang ini aku merasakan bahwa langkahku saat itu adalah salah. Ya, walaupun pada akhirnya mereka mengizinkan, tapi itu semua tak lepas dari paksaan-paksaan dari argumenku. Ya, aku benar-benar ngerasa itu salah besar. Aku menomorduakan ridho orang tuaku. Aku menomorduakan harapan-harapan dan keinginan orang tuaku. Yang seharusnya aku bisa kerja di PT-PT besar harapan orang tuaku itu, yang harusnya aku sudah mulai bantu ekonomi keluarga, yang sudah waktunya orang tuaku sedikit istirahat dari kerja kerasnya, tapi justru aku egois dengan tetap memilih pilihanku sendiri.